3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hamdi dari tingkat 1B dengan NIM PO 7120322072. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengamalan sila-sila dalam Pancasila dengan dosen pembimbing Anton Mardoni, SIP, MSI. Sila pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya yaitu yang pertama, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah dengan cara saling menghormati antar pemeluk agama, yang mana Indonesia merupakan negara kesatuan yang di negaranya terdapat perbedaan suku, bahasa dan budaya serta agama. Yang kedua, tidak menyinggung perasaan orang yang berbeda agama, yaitu tidak merasa agama yang kita anut itu adalah paling benar di antara agama lain yang kita tidak tahu pandangan mereka terhadap agamanya. Ketiga, rajin beribadah dan menghindari perbuatan tercela. Tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, seperti agama Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus menunaikan sholat 5 waktu dan dilarang untuk meninggalkannya, dan berpuasa di bulan Ramadan. Begitu juga dengan agama-agama lainnya. Yang keempat, melakukan ibadah di tempat ibadah masing-masing agama. Tidak melakukan ibadah di tempat agama lain. Kalau kita melakukan itu, sama saja kita telah menghina agama kita secara tidak langsung, yang membuat agama kita tidak terlihat baik di mata penganut agama lain. Yang kelima, merayakan hari besar bagi setiap agama. Seperti agama Islam merayakan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri dan lain-lain, serta bagi agama Kristen merayakan hari Natal. Begitu pula dengan agama-agama lainnya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama ada hormat kepada orang tua dan guru. Tidak berbicara kasar kepada mereka, selalu menghormati dan menyayanginya. Yang kedua ada saling tolong-menolong jika mengalami kesusahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus saling tolong-menolong di saat orang lain mengalami kesusahan, karena suatu saat nanti kita juga akan butuh pertolongan dari orang lain. Yang ketiga, menjaga satu sama lain dengan selalu menjaga tali silaturahmi agar tidak jadi keretakan dalam bermasyarakat. Yang keempat, saling menyapa jika bertemu tetangga, selalu berkomunikasi dengan tetangga agar tidak retak hubungan antara kita dengan tetangga tersebut sehingga membuat lingkungan yang aman dan nyaman. Dan yang kelima ada bergotong royong, selalu mengikuti kerja bakti di lingkungan masyarakat agar tidak terputus tali silaturahmi antara masyarakat dan demi keamanan lingkungan yang ada di sekitar kita. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama, bangga menjadi warga negara Indonesia, yang berarti tidak akan ada niat di hati untuk menjelekan negara kita sendiri dan selalu menjunjung tinggi negara Indonesia. Kemudian yang kedua, menghargai bahasa daerah lain. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang di dalamnya terdapat bermacam suku, bahasa, dan agama, sehingga perbedaan bahasa itu bisa menjadi ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Dan kita sebagai warga negara Indonesia pasti akan bertemu dan mengenal budaya tersebut, mengenal budaya dan bahasa yang baru yang terdapat di Indonesia. Yang ketiga, menjaga kerukunan dalam masyarakat dengan menjaga keharmonisan dan kedamaian yang ada di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Yang keempat, saling menghormati perbedaan suku seperti yang dikatakan tadi, bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya. Sehingga rasa hormat harus dimiliki agar tidak terjadi terpecah belahnya suatu masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kelima, tidak menyebarkan kebencian. Keempat, ada saling menghormati perbedaan suku. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya, sehingga rasa hormat harus dimiliki agar tidak terjadi terpecah belahnya suatu masyarakat. Yang kelima, tidak menyebarkan kebencian. Melakukan perbuatan yang merugikan orang lain itu merupakan suatu perbuatan yang tercela, yang bisa dalam bentuk menyebar kebencian pada suatu oknum atau masyarakat, yang bisa berdampak buruk bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan.
Yang pertama ada mengadakan rapat untuk membuat keputusan, dalam artian tidak mengambil keputusan secara sepihak. Yang kedua, mengakui persamaan derajat sebagai warga negara, tidak memandang status seseorang, mau orang itu kaya atau miskin, jelek atau good looking, semuanya tidak ada perbedaan, yaitu sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga yaitu mengakui undang-undang yang dibuat oleh DPR dengan mematuhi peraturan yang telah diatur dalam undang-undang. Keempat, mengikuti musyawarah dengan itikat yang baik dan tidak dengan niat untuk memojokkan seseorang atau membuat suasana menjadi tegang dan membuat musyawarah tidak berjalan dengan baik. Dan yang kelima, mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Selalu ikut serta dalam kerja bakti yang ditetapkan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 2. Menolong seseorang yang sedang mengalami kesusahan sesuai dengan kemampuan yang dipunya. Dan yang ketiga, menghargai dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. 5. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulah tadi materi tentang pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.